Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Satria Utama, mahasiswa Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2025. Di sini saya akan mengenalkan teknik pengembangan soal Hodge berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah pada soal data diagram lingkaran kelas 7 SMP. Apa itu Hodge? Hodge adalah higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih tinggi daripada kemampuan mengingat, mengerti, dan menyampaikan kembali. Maka, soal Hodge adalah permasalahan yang hanya bisa dipecahkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Banyak sekali pengembangan soal Hodge. Yang saya bawakan di sini adalah teknik pengembangan soal Hodge berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah. Apa itu? Yaitu kita mengembangkan soal rutin atau soal biasa menjadi soal Hodge dengan teknik berbasis prosedur dan penyelesaian masalah. Yaitu ada 4 jenis tipe soal, yaitu ada equivalent, isomorphic, similar, dan unrelated. Nah, yaitu jika tanda silang tinggi, ini artinya tipe soal ekuivalen, baik konteks dan prosedurnya itu akan sama dengan konteks atau prosedur soal rutin. Kalau silang itu artinya berbeda dengan konteks atau prosedur soal rutin. Jadi dari 4 jenis soal ini nanti ada berbagai macam. Ada yang konteksnya sama dengan soal rutin, ada yang beda dengan soal rutin, atau dari segi prosedur penyelesaian masalahnya ada yang sama dengan soal rutin atau berbeda dengan soal rutin. Jadi 4 tipe soal ini diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, konteks, dan prosedur terhadap soal rutin. Materi yang saya ambil yaitu data diagram lingkaran kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Oke, ini soalnya bisa di-pause lebih dahulu. Oke, nah sekarang kalau udah dipahami, kita bisa tahu kalau soal ini adalah soal rutin biasa, yang mana kita perlu mencari suara judul. Sebagaimana kita tahu, mencari suara judul di sini, caranya adalah kita perlu mengetahui persentase judul di sini dan seluruh total siswa yang ada di dalam diagram penuh ini. Nah, berarti prosedurnya adalah di sini saya menggunakan prosedur dengan pendekatan algoritma. Jadi kita kumpulkan dulu informasi yang ada. Di sini intinya adalah kita mau mencari nilai presentasi judul dan presentasi total siswa. Nah, di sini karena presentasi judul belum diketahui, maka kita cari tahu dulu, yaitu dengan cara 100% ini kita kurangi dengan persentase A dan kurangi dengan persentase R. Di sini kita juga tahu kalau persentase A itu nggak diketahui, yang ini ya. Nah, bagaimana cara yang ini ya, yang ini ya. Bagaimana cara tahunya? Nah, kita tahu kita dari diagram lingkaran ini yaitu membentuk sudut siku-siku. Maka artinya diagram bagian ini bisa sebesar 25%. Nah, oleh karena ini 25%, maka si R 40%, maka si J ini adalah 100% dikurangi 25% dikurangi 40%, yaitu 35%. Artinya persentase J ini adalah 35%. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu nilai N itu adalah 60 melalui soal, maka nilai NJ itu adalah 35% dikali 60 sama dengan 21 siswa. Nah, ingat-ingat prosedurnya, karena kita akan membandingkan soal rutin ini dengan prosedur soal yang akan kita kembangkan. Di sini bisa dilihat konteksnya ini masih pemilihan ketua kelas. Nah, sekarang kita akan kembangkan soal ini menjadi berbagai jenis varian soal berdasarkan prosedurnya sama atau tidak, beda atau tidak, dan konteksnya sama atau beda atau tidak. Nah, sekarang ke soal pertama, yaitu tipe ekuivalen. Bisa di-pause dulu. Oke, sudah. Nah, ini masih sama, konteksnya masih sama, yaitu pemilihan ketua RT. Bagaimana dengan prosedurnya? Di sini juga kita tahu kalau soalnya masih sama, yaitu kita mencari nilai si banyaknya yang ada di biru ini. Nah, bisa dilihat sekilas. Nah, dengan saya menggunakan pendekatan algoritma, prosedur ini saya bisa tunjukkan dengan jelas bahwa prosedur ekuivalen itu sama dengan prosedur yang dari rutin. Bisa diperhatikan, kita masih perlu memerlukan informasi apa hashtag presentasinya nggak diketahui, maka kita cari tahu dulu dan seterusnya sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Hanya berbeda angka dan pelaku saja. Oke, maka ekuivalen ini prosedurnya sama dengan prosedur rutin. Konteksnya pun juga sama. Begitu. Nah, di sini mengapa Hodge? Karena soal ini termasuk C4 atau analisis, yaitu menganalisis diagram lingkaran dan mengolah informasi yang ada untuk mengolah informasi baru. Sekarang ke soal tipe kedua, sipil liar, bisa di-pause dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa konteksnya masih sama, yaitu pemilihan kota OSIS, namun bisa diperhatikan bahwa terdapat informasi baru pada soal tipe ini. Apa aja informasi barunya? Seperti ini, ada 50% dari suara Bagas adalah suara Isa, dan ya mungkin hanya itu. Tapi apa yang berbeda beda di sini, untuk kita memperoleh suara Kartika, kita memerlukan informasi tambahan, yaitu berapa sih persentase Isa ini, dan berapa sih persentase si biru ini si Kartika sendiri. Nah, di sini ada dua diagram juga. Ada diagram perolehan suara calon ketua OSIS, yang di bawah adalah diagram hak suara siswa. Maka kita harus tahu dulu
informasi apa aja bisa kita olah supaya kita mendapatkan informasi baru. Nah, berarti yang membedakan di sini adalah pada soal tipe similar, kita akan memberikan informasi baru sehingga kalau kita mau mencari informasi yang kita inginkan, kita perlu cari informasi yang lain. Nah, dari informasi lain itu, kita perlu lagi cari informasi yang lain sehingga ini akan membentuk pola bertahap untuk menemukan suatu informasi yang kita inginkan. Jadi di sini ya, di sini prosedurnya berbeda dengan prosedur yang rutin. Dimana kalau yang di seminar ini, prosedur itu sangat bertahap-tahap. Pertama kita mencari tahu dulu nilai persentase K, lalu kita mencari tahu nilai persentase I, kita lalu mencari tahu dulu persentase banyaknya suara yang sah, dan seterusnya. Maka ini jelas bahwa prosedur similar itu berbeda dengan prosedur dengan soal rutin. Mengapa Hodge masih sama ya? Ini masih C4, yaitu menganalisis dua diagram lingkaran untuk memperoleh informasi baru. Sekarang soal tipe ketiga, yaitu isomorfik, bisa di-pause dulu, dibaca sendiri. Dalam soal ini, sekilas masih sama juga. Memang masih sama ya. Kita masih mencari berapa porsi sayur terjual atau kita mencari banyaknya nilai dari si diagram bagian hijau ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konteksnya berbeda, yaitu sudah mencapai penjualan warung makan. Ini mohon maaf harusnya ini konteks isomorfik. Sekarang kita lihat prosedurnya sama persis ya, sama seperti si ekuivalen atau sama seperti dengan si rutin, yaitu kita mencari si NS ini dengan cara kita harus tahu dulu nilai persentase S sama persis ya, dan kita juga masih tahu dulu berapa persentase. Ini bisa dilihat bahwa soal isomorfik itu soalnya sama, konteksnya berbeda, namun isomorfik prosedurnya dibuat sama. Itu dari isomorfik. Ini masih mengapa Hodge? Mengapa Hodge? Karena ini masih menganalisis informasi baru melalui informasi yang sudah ada. Sekarang ke soal tipe terakhir, bisa dibaca dulu, pause. Nah, pada soal ini, bisa dilihat bahwa konteksnya berbeda. Kalau di dalam konteks ini, konteksnya itu berupa kandungan bahan produk, bukan soal pemilihan ketua kelas lagi. Ini sudah berbeda dengan konteks pada masalah rutin. Dan permasalahannya pun juga berbeda. Di sini, ya meskipun pada intinya ini mencari nilai dari si biru ini, tetap bisa dilihat kita dimainkan oleh beberapa kondisi sekarang. Di sini ada jika kemudian pihak pabrik memutuskan untuk membuat kandungan vitamin dan mineral meningkat 60% untuk makanan selanjutnya, maka artinya kita perlu tahu dulu kalau dalam kondisi pertama ini berapa aja sih nilai-nilai setiap karbohidrat dan vitamin dan mineralnya. Baru kalau kita sudah tahu, kita bisa lanjut untuk mencari fase selanjutnya. Dengan kata lain, prosedurnya ini memerlukan berbagai tahapan seperti pada tipe similar tadi. Jadi konteksnya berbeda dan prosedurnya berbeda. Yaitu apa bedanya tadi? Yaitu kita menambahkan informasi baru untuk mendapatkan informasi yang lain. Dan informasi lain itu perlu kita gali lagi dari informasi lain sehingga kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi sangat bertahap gitu ya. Ini bisa dilihat ya, sangat berbeda. Ini kita masih perlu mencari tahu si ini, kita perlu mencari tahu si nilai N, nilai X, lalu dan seterusnya, dan baru mendapatkan 48. Jadi pada intinya, pada prosedur soal tipe unrelated yaitu bertahap dan memerlukan informasi lain untuk menjawab atau memperoleh informasi yang kita inginkan. Baru dari informasi yang kita inginkan itu, kita mendapatkan uh, solusi dari masalah yang kita dapati. Itu soal Hertz, karena masih analisis ya. Kita menganalisis diagram lingkaran dan mengolah informasi yang ada untuk menghasilkan informasi baru. Nah, dari penyampaian saya tadi, kita bisa melihat bahwa siswa itu, kalau kita mengingat siswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu cukup sulit. Karena soal hal sendiri itu memiliki kriteria dan syarat yang ketat. Oleh karena itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan HERTZ siswa melalui model pembelajaran berbasis HERTZ. Nah, salah satunya adalah model pembelajaran berbasis HERTZ dengan pendekatan peta konsep atau algoritma. Seperti yang saya tampilkan tadi, saya menggunakan pendekatan algoritma. Jadi saya bisa menampilkan dengan jelas apa perbedaan prosedur unrelated dengan prosedur rutin dengan penampilan algoritma seperti di sini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.